Oke, coba bayangin skenario ini. Anda lagi di bioskop, nonton film sambil pegang popcorn. Pertanyaannya, seberapa banyak popcorn yang bakal Anda makan? Mungkin jawaban kebanyakan orang ya tergantung lapar atau enggak, gitu kan? Ya, persis. Tapi sumber kita hari ini, buku Switch dari Chip dan Dan Heath, punya jawaban yang sedikit mengejutkan. Jadi ada studi, mereka kasih popcorn gratis. Oh, oke. Setengah penonton dapat wadah ukuran sedang, setengah lagi dapat wadah super besar. Hasilnya, yang dapat wadah besar itu makannya jauh lebih banyak. Jauh. Dan yang menarik di sini adalah reaksi otomatis kita kan? Kalau lihat orang makan popcorn sebakul besar gitu, kita pasti langsung mikir, wah, rakus banget orang itu. Nah, itu dia. Langsung kita anggap itu masalah karakter, masalah sifat orangnya. Betul, padahal masalahnya bukan di orangnya. Jujurnya, saya pun pasti mikir gitu. Padahal bisa jadi saya juga bakal melakukan hal yang sama. Ini inti pembahasan kita hari ini kan? Tepat. Kita akan kupas bab pertama buku ini yang isinya 3 kejutan besar tentang perubahan. Dan kenapa pendekatan kita seringkali keliru dari awal. Misi kita hari ini, mencari tahu kenapa resolusi tahun baru Anda itu seringnya gagal di bulan Februari, dan mungkin menemukan kerangka kerja yang bisa mengubah itu selamanya. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi kejutan pertama, yang kelihatan kayak masalah manusianya, seringkali sebenarnya masalah situasinya. Balik lagi ke popcorn tadi. Iya. Daripada susah payah meyakinkan orang-orang rakus buat hidup lebih sehat, solusinya ternyata ya kasih mereka wadah yang lebih kecil. Sesederhana itu. Betul, ini menyeroti bias yang kita semua punya. Psikolog menyebutnya kesalahan atribusi fundamental. Oke, kita itu cenderung nyalahin sifat orang, bukan lihat situasinya. Jadi buku ini bilang, untuk bikin perubahan, seringkali titik awal termudah itu ya ubah lingkungannya, bukan orangnya. Itu masuk akal banget. Tapi apa selalu semudah ganti wadah popcorn? Kadang kan situasinya lebih rumit. Di kantor, atau bahkan di dalam diri kita sendiri. Rasanya tuh masalahnya ada di kita kan? Males, nunda-nunda. Nah, ini nyambung ke kejutan kedua. Yang kita anggap kemalasan itu seringkali adalah kelelahan. Kelelahan? Gimana maksudnya? Buku ini pakai metafora yang bagus banget dari psikolog Jonathan Haidt. Bayangin pikiran Anda itu punya 2 sisi. Sisi rasional itu pengendara, dan sisi emosional itu gajah. Pengendara dan gajah. Oke, saya suka ini. Jadi pengendara ini yang gimana? Pengendara ini perencana ulung di dalam diri kita. Dia yang mikir jangka panjang, analisis, megang tali kekang, kasih arahan. Dialah yang bilang, oke, besok mulai diet. Iya ya. Tapi kelemahannya, dia suka mikir kebanyakan. Bisa kena analisis paralisis. Lumpuh karena kebanyakan analisis sampai akhirnya nggak ngapa-ngapain. Saya kenal betul pengendara yang kayak gitu. Terus, di bawahnya ada gajah seberat 6 ton. Ini pasti sisi emosionalnya. Tepat. Gajah ini sumber energi kita. Cinta, simpati, kesetiaan, gairah, itu semua gajah. Dia yang beneran punya tenaga buat ngerjain sesuatu. Tapi dia juga bisa males, gampang takut, dan maunya yang instan kan? Ini alasan kenapa kita nekan tombol snooze, makan kue padahal lagi diet. persis, itu gajah Anda yang ambil alih. Nah, konflik terjadi pas pengendara dan gajah nggak setuju. Pengendara tahu kita harus nabung, tapi gajah lihat ada diskon gede. Aduh, ya bang. Pengendara bisa maksa untuk sementara. Dia bisa tarik tali kekang sekuat tenaga pakai yang namanya tekad atau kendali diri. Tapi coba bayangin deh, seberapa lama manusia bisa menang adu tarik tambang lawan gajah 6 ton? Nggak akan lama sih, pasti capak. Nah, itu dia. Cepat atau lambat pengendara bakal kelelahan. Dan pas itulah kita bilang, aku males. Padahal itu bukan males, itu kelelahan. Pengendara Anda beneran kehabisan tenaga. Tunggu. Jadi, ada bukti ilmiahnya kalau tekad kita itu kayak baterai yang bisa habis? Ada, dan studinya menarik banget. Dikenal sebagai studi kue coklat dan lobak. Kue coklat dan lobak? Gimana ceritanya? Jadi, peneliti ngundang sekelompok mahasiswa yang lagi lapar ke sebuah ruangan. Di meja ada 2 mangkok. Satu isinya kue coklat yang baru dipanggang, wangi banget. Oke, kebayang. Satu lagi isinya lobak mentah. Pilihan yang sangat mudah ya. Tentu, tapi disinilah intinya. Setengah mahasiswa diminta cuma boleh makan lobak dan harus nahan godaan gak nyentuh kue sama sekali. Wah, itu siksaan.
Setengah lagi yang beruntung boleh makan kue. Nah, setelah itu, mereka semua dikasih tugas kedua. Teka-teki geometris yang sebenarnya mustahil dipecahkan. Tujuannya buat lihat berapa lama mereka bertahan sebelum nyerah. Oke, jadi satu kelompok harus pakai kendali diri super besar, yang lain nggak. Terus hasilnya gimana? Hasilnya luar biasa. Mahasiswa yang makan kue, yang nggak perlu nahan diri, mereka bertahan ngerjain teka-teki itu rata-rata 19 menit. Lumayan lama. Nah, kelompok yang harus nahan diri dari kue dan cuma makan lobak, mereka nyerah cuma dalam 8 menit. Serius? Kurang dari setengahnya? Iya, Wow, cuma karena mereka harus nahan diri dari kue, kemampuan mereka buat ngerjain tugas lain langsung anjlok gitu. tepat sekali. Studi ini nunjukin kalau kendali diri itu kayak otot. Kalau dipakai terus-terusan, ya lelah. Kelompok lobak itu udah nguras otot kendali diri mereka buat nolak kue. Jadi pas dikasih teka-teki yang bikin frustrasi, Pengendara mereka udah nggak punya tenaga lagi buat maksa si gajah. Gajahnya bilang, ini susah, nggak enak, udahan ah. Dan pengendaranya udah nggak bisa narik tali kekang lagi. ini dia. Ini penjelasan kenapa setelah seharian kerja nahan emosi pas rapat, nahan godaan ngemil, pas pulang ke rumah, kita langsung balas dendam. Bukan karena kita lemah, tapi karena otot kendali diri kita udah capek. Persis, pengendara kita kehabisan bensin. Dan ini penting banget buat Anda sadari. Tiap kali Anda coba bikin perubahan besar, Anda itu lagi nguras sumber daya mental yang terbatas ini. Banget masalahnya. Kita sering salahin orang padahal masalahnya di situasi. Dan kita ngandelin tekad si pengendara yang ternyata gampang banget abis. Kalau gitu solusinya apa dong? Nah, ini kita masuk ke kejutan ketiga, yang sekaligus jadi inti dari kerangka kerja yang ditawarin buku ini. Kalau mau berhasil, Anda harus lakuin 3 hal sekaligus. Apa aja itu? Pertama, arahkan sang pengendara. Ternyata, yang sering kelihatan kayak penolakan itu seringnya cuma karena kurang jelas arahannya. Maksudnya? Kalau arahannya ambigu kayak, ayo hidup lebih sehat, pengendara kita itu bingung. Terlalu banyak pilihan, akhirnya lumpuh. Bener juga, hidup sehat itu bisa berarti lari pagi, makan sayur, berhenti ngerokok, tidur cukup, bingung mulai dari mana. Tepat. Jadi, kasih arahan yang super jelas. Bukan makan lebih sehat, tapi lain kali ke supermarket, beli susu rendah lemak 1%. Kejelasan itu ngalahin kebingungan. Oke, 1. Arahkan pengendara dengan kejelasan. Ya. Lalu yang kedua, Kedua, motivasi sang gajah. Pengetahuan aja nggak cukup buat bikin gajah bergerak. Anda bisa kasih data seabrek ke pengendara, tapi kalau gajah nggak merasa tergerak, dia nggak akan mau jalan. harus kena di emosinya ya. Kayak contoh di buku itu kan soal manajer yang mau neken biaya, Iya, daripada cuma nunjukin spreadsheet yang bikin ngantuk, dia ngapain? dia ngumpulin 400 jenis sarung tangan kerja beda yang dibeli pabriknya, harganya macam-macam. Terus dia tumpuk semua di meja rapat. Wow. Manajer lain masuk, lihat tumpukan sarung tangan segunung itu, reaksi mereka bukan analisis tapi emosional. Ini gila, boros banget. Saat itu juga, gajah mereka termotivasi buat berubah. Itu jenius banget sih. Oke, arahkan pengendara, motivasi gajah. Yang ketiga, Ketiga, bentuk jalurnya. Ini balik lagi ke prinsip wadah popcorn tadi. oh oke, bikin jadi gampang ya. Betul, bikin jalur yang benar jadi semudah mungkin, dan jalur yang salah sesulit mungkin. Ubah lingkungan buat mendukung perubahan. Mau rajin baca, taruh buku di sebelah kasur. Mau kurangin ngemil, ya jangan nyetok camilan di rumah. Jadi ini kerangka lengkapnya, arahkan pengendara, motivasi gajah, dan bentuk jalur. Buku ini kan punya contoh nyata yang luar biasa ya. Kampanye 100.000 lives oleh Dr. Donald Berwick itu. Betul sekali. Dia berhasil menyelamatkan 122.300 nyawa dalam 18 bulan tanpa punya kekuasaan formal. Coba kita bedah pakai kerangka ini. Oke, gimana dia mengarahkan pengendara? Tujuannya nggak kabur. Bukan ayo kurangi kesalahan medis. Tujuannya super jernih, spesifik, dan ada tenggat waktunya. Apa tujuannya? Selamatkan 100.000 nyawa pada tanggal 14 Juni 2006 jam 9 pagi. Wow, sampai ada jamnya. Super jelas. Dan dia kasih 6 langkah intervensi yang sangat konkret dan terbukti. Jadi pengendara di tiap rumah sakit tahu persis harus ngapain. Oke, pengendaranya jelas, terus gajahnya. Gimana cara motivasi ribuan dokter dan perawat yang udah sibuk dan mungkin skeptis? Ini bagian yang paling kuat menurut saya. Dia nggak cuma kasih data kematian yang dingin. Di pidato peluncuran kampanyenya, dia bawa seorang ibu, Sorrel King,
yang putrinya meninggal karena kesalahan medis. Astaga. Ibu itu berdiri di panggung dan cerita soal putrinya. Coba bayangin dampaknya di ruangan itu. Tiba-tiba ini bukan soal angka, tapi soal manusia. Soal mencegah tragedi yang sama. Itu langsung nyentuh gajah semua orang. Luar biasa. Pengendara diarahkan, gajah termotivasi. Terakhir, jalurnya. Gimana dia membentuk jalurnya? Dia bikin prosesnya segampang mungkin. Buat gabung kampanye, rumah sakit cuma perlu isi formulir 1 halaman di internet. Gampang banget. Dia juga kasih dukungan penuh. Pelatihan, mentor, forum berbagi. Semua hambatan dihilangkan. Dia juga pakai tekanan sosial positif kan? Dengan mengumumin siapa aja yang udah gabung? Tepat. Kalau rumah sakit saingan Anda udah gabung gerakan menyelamatkan nyawa, masa Anda enggak? Dia bikin jalurnya licin dan menurun. Bergabung itu gampang dan terasa benar. Nggak bergabung jadi sulit dan terasa salah. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Saat kita menghadapi perubahan berikutnya, entah itu buat diri sendiri atau tim kita, daripada cuma maksa lebih keras atau kasih lebih banyak data, Kita coba berhenti sejenak dan lihat lewat 3 lensa ini. iya. Coba tanya ke diri Anda. Apa arahannya udah bener-bener jelas buat si pengendara? Terus, apa Anda udah nemuin cara buat nyentuh hati si gajah, bikin dia merasa mau berubah? Dan terakhir, apa jalurnya udah dibuat semulus mungkin? Buku ini kan dimulai dengan pengamatan yang menarik. Kita rela menerima perubahan super besar kayak menikah atau punya anak, tapi kesulitan sama hal kecil kayak masukin baju kotor ke keranjang cucian. Itu karena pas kita memutuskan punya anak misalnya, ketiga elemen ini secara alami udah selaras. Pengendara punya gambaran jelas, gajah dipenuhi emosi yang kuat, cinta, harapan, dan jalur dibentuk oleh dukungan sosial yang masif. Semuanya mendukung. Bener juga. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Untuk perubahan yang lagi Anda perjuangkan sekarang, elemen mana? Pengendara, gajah, atau jalur yang selama ini paling Anda abaikan? Mungkin jawabannya ada di sana.